Hai, nama saya Santa Natalia dari 10 IPA 1. Hari ini akan menjelaskan mengenai daur karbon atau siklus karbon menggunakan aplikasi Autodesk. Jadi di aplikasi ini ada gambaran besar mengenai siklus karbon. Oke, jadi mungkin sudah pada tahu kalau di atmosfer itu terdapat senyawa karbon dalam bentuk senyawa karbon anorganik, yaitu karbon dioksida atau CO2 atau karbon dioksida. Oke. Jadi pertama, jadi karbon dioksida ini dibutuhkan oleh tanaman untuk fotosintesis. Oke. Tanaman membutuhkan karbon dioksida untuk fotosintesis. Nah, otomatis di tanaman ini dimakan nih sama organisme kayak hewan atau manusia kayak sayur-sayuran gitulah. Nah, dimakan. Dari makan, oke, dia organisme ini pasti akan mati dong, ya kan? Akan mati, lalu akan mati, pertama kita ngomongin dia mati dulu ya. Dia mati. Nah, dia mati, CO2-nya akan terperangkap di dalam tanah. Nah, bagaimana CO2 yang terperangkap di tanah? Nah, jadi CO2 yang terperangkap di tanah itu dia bisa menjadi batu kapur, arang, minyak bumi, oil lah, semacamnya. Nah, habis itu bisa juga jadi diamond, jadi berlian. Nah, terus makhluk hidup itu pasti akan bernapas, ya kan? Nah, bernapas membutuhkan oksigen, mengeluarkan CO2. Berarti ini kita udah mulai keluar lagi nih CO2-nya, ya kan? Pengeluaran CO2 tuh pertama dari pernapasan juga, ya kan? Keluar, sesudah itu ini ada gambar pabrik. Di sini juga menjelaskan kalau pabrik itu mengeluarkan CO2, ya kan, dari emisinya. Jadi sebenarnya pabrik itu nggak hanya mengeluarkan CO2 loh, dia tuh mengeluarkan gas metana juga. Jadi tuh sebenarnya banyak senyawa-senyawa yang dikeluarkan oleh pabrik. Nah, tumbuhan bernapas juga mengeluarkan CO2, ya kan, ini udah mulai keluar lagi. Pertama pernapasan dari organisme dan juga dari industri. Lalu bagaimana dengan CO2 yang di dalam air? Nah, CO2 yang di dalam air itu akan bereaksi membentuk asam karbonat atau H2CO3 kali H2CO3. Nah, jadi sebenarnya sumber ion bikarbonat ini sumber CO2 bagi organisme di perairan. Contohnya si moluska yang biasanya kita kenal seperti kayak yang ada cangkang-cangkangnya gitu. Nah, nanti si moluska ini akan mati, cangkangnya akan hancur dan melepaskan CO2 di udara. Berarti dia udah mulai keluar lagi nih CO2-nya. Jadi sebenarnya sih gini. Sebenarnya kalau CO2 seimbang, dia akan menguntungkan. Tapi sebenarnya kalau CO2-nya akan berlebihan, dia akan merugikan. Bagaimana? Jadi semakin banyak pertumbuhan penduduk, pohon semakin banyak ditebang. Kok ditebang? Iya, jadi buat ngebangun rumah, ngebangun apa, ya kan? Jadi sebenarnya yang ngontrol ini kan si pohon-pohon ini. Karena banyak pohon yang ditebang, CO2 ini akan membentuk lapisannya sendiri. Jadi ini masih berhubungan dengan global warming atau pemanasan global. Ceritanya nih ada Earth, bumi. Oke, bumi ini. Jadi misalnya CO2-nya itu udah mulai nggak terkontrol nih. Nah, sebenarnya nggak cuma CO2 aja, termasuk juga metana tadi yang dikeluarkan oleh factory dari industri tersebut. Nah, dia akan membentuk
layer-layer atau lapisan di sini yang akan menutupi pemantulan dari si ozon. Ya, kamu tahu cahaya matahari kan nggak semuanya diserap oleh lapisan di bumi ini kan, nggak diserap oleh semuanya. Nah, sebagian lagi akan dipantulkan. Nah, bagaimana kalau ada lapisan ini menghalangi, otomatis panasnya itu akan terperangkap di dalam sini nih. Terperangkap, yang itu menyebabkan suhu sekarang makin panas, makin banyak global pencairan es di kutub utara ya, semacamnya itu. Jadi hal ini juga menyebabkan carbon dioxide itu menyebabkan global warming juga kalau enggak dikontrol oleh tanaman ini. Ya, jadi begitu saja dari siklus karbon. Jadi intinya karbon dioksida itu dimanfaatkan oleh tanaman untuk fotosintesis. Lalu tanaman dimakan oleh organisme bernapas akan mengeluarkan karbon dioksida. Lalu organisme yang mati akan menjadi oil ya kan. Pokoknya semacam itu. Jadi sekian dari penjelasan mengenai siklus karbon dari saya. Terima kasih.